Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari geometri transformasi, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri yang sebangun, serta bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor skala dilatasinya. Rumus dilatasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi pada titik pusat O dalam kurung 0,0 dan faktor skala K. Rumusnya adalah A dalam kurung X, Y dilatasi dengan titik pusat O dan skala K, maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung K kali X, K kali Y. Atau dalam bentuk matrik dirumuskan sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan K00 K kali XY. Yang kedua, dilatasi pada titik pusat P dalam kurung A, B dan faktor skala K. Rumusnya adalah A dalam kurung X, Y didilatasi dengan titik pusat P dalam kurung A, B dan skala K. Maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya adalah K kali dalam kurung X kurangi A kurung tutup tambah A. Sedangkan untuk Y aksennya adalah K kali dalam kurung Y kurangi A kurung tutup tambah A. Untuk rumus bentuk matriknya adalah sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan K00K kali X kurangi A, Y kurangi B tambah AB. Contoh soal, tentukan bayangan titik A dalam kurung 12,8 karena dilatasi pada titik pusat O dan skala 3. Jawab, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. A dalam kurung X, Y didilatasi pada titik pusat O dan skala K. Maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung K kali X, K kali Y. Kita masukkan titiknya. Di sini titik A-nya adalah 12,8. Berarti X-nya adalah 12 dan Y-nya adalah min 8. Didilatasikan dengan titik pusat O atau 0,0 dan skalanya adalah 3. Maka bayangannya atau A aksennya adalah K kali X. K-nya atau skalanya adalah 3 dan X-nya adalah 12. Berarti 3 kali 12 hasilnya 36, K kali Y. K itu adalah skalanya 3 dan Y-nya adalah min 8. Berarti 3 kali min 8. Hasilnya adalah min 24. Jadi, bayangan titik A dalam kurung 12,8 yang didilatasi oleh titik pusat O 0,0 dan skala 3 adalah 36,-24. Contoh soal yang kedua, diketahui layang-layang KLMN dengan titik sudut K 4,-1, L 5,-2, M 4,-4, dan N 3,-2. Layang-layang tersebut didilatasi dengan skala 2 dan titik pusat P 7,-6. Tentukan bayangan layang-layang KLMN tersebut. Jawab, untuk menentukan bayangan layang-layang KLMN, kita harus mencari bayangan dari setiap titik sudut. Yang pertama, kita akan mencari bayangan dari titik K. Titik K sama dengan 4,-1 didilatasi dengan skala K sama dengan 2 dan titik pusat P 7,-6. Kita masukkan rumusnya. K dalam kurung X, Y didilatasi dengan titik pusat P dalam kurung A, B dan skala K. Maka bayangannya adalah K aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Kita masukkan titik K-nya. Titik K-nya yaitu
4, min 1. Berarti K dalam kurung 4, min 1. Didilatasi dengan titik pusat P dalam kurung A, B. Berarti ini ya titik pusatnya. P dalam kurung A, B. Berarti A-nya 7 dan B-nya adalah min 6. Serta skalanya adalah K. Di sini skalanya adalah 2. Maka bayangannya adalah K aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Untuk X aksennya adalah X aksen sama dengan K kali dalam kurung X kurang A, kurung tutup, tambah A. K-nya adalah skala, berarti skalanya adalah 2. Kurung buka, X-nya adalah 4, kurangi A-nya adalah 7. Kurung tutup, tambah A-nya adalah 7. Sama dengan 2 kali 4 kurangi 7, hasilnya min 3, tambah 7. 2 kali min 3 adalah min 6, tambah 7. Maka hasil akhirnya adalah 1. Sehingga X aksennya adalah 1. Berikutnya kita cari Y aksennya. Y aksen sama dengan K kali dalam kurung Y kurang B, kurung tutup, tambah B. K-nya tadi adalah skala, berarti K-nya adalah 2 kali kurung buka, Y-nya adalah min 1 kurang B-nya adalah min 6 kurung tutup, tambah B, berarti tambah min 6. Sama dengan 2 kali min kali min jadi plus, berarti min 1 tambah 6, hasilnya adalah 5. Positif kali negatif, hasilnya negatif 6. Kita pindahkan ke bawah. 2 kali 5 hasilnya adalah 10 kurangi 6, maka hasil akhirnya adalah 4. Jadi X aksennya 1, Y aksennya 4. Maka bayangan dari titik K adalah K aksen dalam kurung 1,4. Berikutnya, kita cari bayangan dari titik L. Titik L dalam kurung 5, min 2 didilatasi dengan skala K sama dengan 2 dan titik pusat P 7, min 6. Kita masukkan rumusnya. Titik L-nya adalah 5, min 6. Didilatasi dengan titik pusat P 7, min 6 dan skalanya adalah 2. Maka bayangannya L aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. X aksennya adalah X aksen sama dengan K kali dalam kurung X kurang A, kurung tutup, tambah A. Sama dengan K-nya adalah 2 dalam kurung, X-nya adalah 5 kurangi A-nya 7. Tutup, tambah A, berarti tambah 7. Sama dengan 2 kali 5 kurangi 7, hasilnya min 2, tambah 7. 2 kali min 2, min 4, tambah 7. Sama dengan 3. Berikutnya, kita cari Y aksen. Y aksen sama dengan K kali dalam kurung Y kurang B, kurung tutup, tambah B. K-nya adalah 2, kurung buka, Y-nya adalah min 2, kurangi, B-nya adalah min 6, tambah B-nya adalah min 6. Sama dengan 2 kali min 2 kurangi min 6, hasilnya adalah 4, kurangi 6. 2 kali 4, 8, kurangi 6, hasilnya adalah 2. Maka bayangan dari titik L atau L aksen adalah 3,2. Berikutnya, kita akan mencari bayangan dari titik M, 4, min 4. Didilatasi dengan skala K sama dengan min 2 dan titik pusat P 7, min 6. Kita tuliskan rumusnya. Kita masukkan titik M-nya, yaitu 4, min 4. Didilatasikan dengan titik pusat P 7, min 6 dan skala 2. Maka bayangannya adalah M aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Untuk X aksennya, X aksen sama dengan K kali dalam kurung X kurangi A, kurung tutup, tambah A. K-nya adalah skalanya, berarti 2 dalam kurung X-nya 4 kurangi
A-nya adalah 7, kurung tutup, tambah 7. Sama dengan 2 kali 4 kurangi 7, hasilnya min 3, tambah 7. 2 kali min 3, min 6, tambah 7. Maka X aksennya adalah 1. Berikutnya, kita cari Y aksen. Y aksen sama dengan K kali dalam kurung Y kurang B, kurung tutup, tambah B. K-nya atau skalanya adalah 2. Kurung buka, Y-nya min 4, kurangi B-nya adalah min 6, tambah B, yaitu min 6. Sama dengan 2 kali. Negatif kali negatif jadi positif. Berarti min 4 tambah 6 hasilnya adalah 2. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 6-nya kita pindahkan ke bawah. Maka hasilnya 2 kali 2 adalah 4. Kurangi 6. Sehingga Y aksennya adalah 4 kurangi 6 sama dengan min 2. Maka bayangan dari titik M atau M aksen adalah 1, min 2. Yang terakhir, kita cari bayangan dari titik N, 3, min 2. Didilatasi dengan skala K sama dengan 2 dan titik pusat P 7, min 6. Kita tuliskan kembali rumusnya. Nah, titik N-nya adalah 3, min 2. Didilatasikan dengan titik pusat P 7, min 6 dan skalanya adalah 2. Maka bayangannya N aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Untuk X aksennya, X aksen sama dengan K kali dalam kurung X kurang A, kurung tutup, tambah A. K-nya tadi adalah skala, kita masukkan. Skalanya adalah 2, kurung buka, X-nya adalah 3, kurangi A-nya adalah 7, kurung tutup, tambah 7. Sama dengan 2 kali 3 kurangi 7 hasilnya min 4, tambah 7. 2 kali min 4 hasilnya min 8, tambah 7 hasil akhirnya adalah min 1. Maka X aksennya adalah min 1. Berikutnya kita cari Y aksennya. Y aksen sama dengan K dalam kurung Y kurang B, kurung tutup, tambah B. Sama dengan K-nya adalah 2 kali kurung buka, Y-nya adalah min 2, kurangi B-nya adalah min 6, kurung tutup, tambah B-nya adalah min 6. Sama dengan 2 kali. Negatif kali negatif jadi positif. Berarti min 2 tambah 6 hasilnya adalah 4. Positif kali negatif, hasilnya negatif, 6-nya kita pindahkan ke bawah. 2 kali 4 hasilnya 8, kurangi 6. Hasil akhirnya adalah 2. Berarti X aksennya min 1, Y aksennya 2. Maka bayangan dari titik N atau N aksen adalah min 1,2. Selanjutnya, kita akan menggambar bayangan dari layang-layang KLMN. Perhatikan diagram kartesius berikut. Layang-layang KLMN dengan titik K 4, min 1. Berarti X-nya 4 dan Y-nya min 1. Maka titik K berada di sini. Kita kasih tanda. Berikutnya titik L, yaitu 5, min 2. X-nya adalah 5, Y-nya adalah min 2. Kita kasih tanda titik L. Kita lanjut. Untuk titik M 4, min 4. Berarti X-nya 4, Y-nya min 4. Kita kasih tanda titik M. Yang terakhir, titik N 3, min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Maka, gambar dari layang-layang KLMN adalah sebagai berikut. Layang-layang KLMN ini akan kita dilatasi dengan titik pusat P 7, min 6. Berarti titik pusatnya berada di X-nya 7, Y-nya min 6. Kita kasih tanda untuk titik pusatnya, titik P, ya, berada di 7, min
6. Tadi, setelah hasil perhitungan, untuk titik K setelah didilatasi dengan titik pusat P7,6 dan skala 2, hasilnya adalah K aksen 1,4. Maka bayangan titik K-nya adalah 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Berarti di sini ya K aksennya kita kasih tanda. Sedangkan untuk L, untuk titik L 5,2 didilatasi dengan titik pusat P7,6 dan skala 2, bayangannya adalah L aksen 3,2. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Di sini kita kasih tanda L aksen atau bayangan dari titik L. Selanjutnya, untuk titik M4,4 didilatasi terhadap titik pusat P7,6 dan skala 2, maka bayangannya adalah M aksen 1,-2. X-nya 1, Y-nya -2. Berarti di sini M aksen. Terakhir, untuk titik N 3,-2 didilatasi terhadap titik pusat P7,6 dan skala 2, maka bayangannya adalah N aksen -1,2. X-nya -1, Y-nya 2. Di sini ya, N aksen. Maka bayangan dari layang-layang KLMN adalah sebagai berikut. Nah, yang warna hitam ini adalah gambar awalnya dan yang oranye adalah gambar layang-layang bayangannya setelah didilatasi dengan titik pusat P7,6 dan skala 2. Contoh soal selanjutnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X kurang 7 didilatasi dengan skala K sama dengan -2 yang bertitik pusat P3,-5. Jawab, kita tulis terlebih dahulu rumusnya. A dalam kurung X, Y didilatasi dengan titik pusat P dalam kurung A, B dan skala K. Maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Kita perhatikan soalnya. Di sini titik A-nya tidak diketahui. Berarti kita tulis kembali titik A-nya karena tidak diketahui. A dalam kurung X, Y didilatasikan dengan titik pusat P. Maka titik pusatnya adalah 3,-5 dan skalanya adalah K, yaitu -2. Maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Untuk X aksennya, X aksen sama dengan K kali dalam kurung X kurang A tambah A. Sama dengan K-nya adalah -2 kali dalam kurung X-nya belum diketahui kurangi A. A-nya adalah 3 tambah A, berarti tambah 3. Kita distributifkan. -2 kali X hasilnya adalah -2X. -2 kali -3 hasilnya adalah 6. Positif 3-nya kita pindahkan ke bawah. Maka hasilnya adalah -2X, 6 tambah 3 adalah 9. Maka X aksennya adalah -2X tambah 9. Atau boleh juga ditulis -2X tambah 9 sama dengan X aksen. 9-nya kita pindah luaskan. Berarti asalnya positif jadi negatif. -2X sama dengan X aksen. 9-nya pindah luas jadi negatif 9. X sama dengan X aksen kurangi 9 per -2. Setelah X-nya diketahui, berikutnya kita cari Y aksennya. Y aksen sama dengan K kali dalam kurung Y kurang B tambah B. Sama dengan K-nya adalah skala, berarti -2 kali dalam kurung Y-nya di sini belum diketahui, berarti Y kurang. B-nya adalah -5, kurung tutup, tambah B, berarti tambah -5. Kita distributifkan. -2 kali Y hasilnya adalah -2Y. Di sini negatif kali negatif jadi positif, berarti -2 kali positif 5 hasilnya adalah -10.
Positif kali negatif adalah negatif. Berarti sini tetap negatif 5. Kita pindahkan ke bawah. Sama dengan min 2Y min 10 kurangi 5. Hasilnya adalah min 15. Maka Y aksennya adalah min 2Y kurang 15. Atau bisa juga ditulis min 2Y kurang 15 sama dengan Y aksen. 15-nya kita pindah ruaskan. Berarti asalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Min 2Y sama dengan Y aksen tambah 15. Y sama dengan Y aksen tambah 15 per min 2. Setelah X dan Y-nya diketahui, berikutnya kita tinggal substitusikan ke persamaan garisnya. Yaitu Y sama dengan 3X kurang 7. Kita tulis. Kita substitusikan. Y-nya adalah Y aksen tambah 15 per min 2. Kita ganti. Sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan X aksen kurang 9 per min 2. Kurangi 7. Y aksen tambah 15 per min 2 sama dengan kita distributifkan 3 kali X aksen, 3X aksen. 3 kali min 9, min 27 per min 2. Kurangi 7. Supaya hilang pecahannya, berarti semua ruas kita tinggal kali dengan penyebut. Di sini penyebutnya adalah min 2. Berarti semua ruas kita kali dengan min 2. Y aksen kali min 2 hasilnya adalah min 2 Y aksen. Bagi min 2, maka hasilnya adalah Y aksen. 15 kali min 2 hasilnya min 30. Bagi min 2 hasilnya adalah positif 15. Sama dengan 3X aksen kali min 2. Hasilnya adalah min 6X aksen. Bagi min 2. Maka hasilnya 3X aksen. Min 27 kali min 2. Hasilnya adalah positif 54. Bagi min 2. Maka hasilnya adalah min 27. Yang terakhir, min 7 kali min 2. Hasilnya adalah positif 14. Berikutnya kita tinggal memindah ruaskan angka 15 ini ke ruas kanan. Maka Y tambah 15 sama dengan 3X aksen. Ini kita hitung terlebih dahulu ya, karena ada yang sejenis. Min 27 tambah 14 hasilnya adalah min 3. Kemudian tadi yang 15-nya kita pindah ruaskan. Jadi Y aksen sama dengan 3X kurang 13. 15-nya asalnya positif, pindah ruas jadi negatif 15. Y aksen sama dengan 3X aksen min 13 kurangi 15 hasilnya adalah min 28. Jadi bayangan garis Y sama dengan 3X kurang 7 jika didilatasi dengan skala K sama dengan 2, K sama dengan min 2 yang bertitik pusat di P 3,5 adalah Y sama dengan 3X kurang 28. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.